yaitu perkenalkan, nama saya Farhan Abdullah dengan NPM 2413025057. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah grafika komputer yang akan membahas tentang lingkaran Bresenham dan lingkaran midpoint. Oke, yang pertama itu kita akan membahas lingkaran Bresenham terlebih dahulu. Oke, di sini ada sebuah tabel untuk membuat lingkaran Bresenham yang sudah jadi seperti ini. Nah, bagaimana sih untuk menjadikannya seperti itu? Dan untuk mengisi nilai tabel yang di sini juga seperti apa caranya? Oke, nama itu kalian akan menentukan nilai X sama Y-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan nilai awal X dan Y ini isi aja secara sembarang ya. Di sini nilai awal saya berikan, untuk nilai X-nya ini saya berikan nilai 0. Dan yang Y saya berikan nilai 6. Nah, untuk mencari nilai D-nya ini kita menggunakan rumus ini, yaitu 3 dikurang 2 dikali R. R itu adalah radius. Nah, nilai radius itu kita ngambil dari nilai Y ini. Oke, cara menghitungnya bagaimana? Oke, yang pertama itu kita 2 dikali 6 terlebih dahulu, kemudian dikurang 3 yang hasilnya adalah min 9. Nah, untuk nilai selanjutnya yaitu X, karena X nya selalu increment, yaitu yang berarti adalah selalu bertambah 1 nilainya. Nah, untuk nilai Y nya ini kita menggunakan rumus yang ada di sini nih. Patokannya ada di nilai D. Nah, jika nilai D-nya itu kurang dari 0, maka nilai Y-nya tetap. Nah, tetapi jika nilai D-nya lebih dari 0, maka Y-nya bakal berkurang. Karena nilai D sebelumnya itu min 9 yang artinya kurang dari 0, maka nilai Y-nya tetap, yaitu 6. Nah, untuk menilai untuk mencari nilai D selanjutnya itu, karena kita rumusnya adalah ini, kita akan menggunakan rumus ini, yang berarti D ini kita tambahkan dengan 4, yang berarti adalah min 5. Kemudian min 5 kita kalikan X. X nya adalah ini 1. Min 5 dikali 1 hasilnya min 5, dan kemudian ditambahkan 6 yang berarti hasilnya adalah 1. Langsung kemudian ke mengisi nilai X yang selanjutnya, yaitu 2. Kemudian yang Y ini patokannya kan di D nih. Jika nilai D nya lebih dari 1, maka nilai Y nya berkurang 1, yang berarti nilai sebelumnya 6 jadi 5. Nah, untuk mencari nilai D nya kita menggunakan rumus yang ini, D plus 4 kali X kurang Y plus 10. Oke, cara menghitungnya adalah kita mulai dari yang di dalam kurung ini dulu, yaitu nilai X ini dikurang dengan Y, yang berarti min 3, kemudian dikalikan 4 min 12, setelah itu tambah 10 min 2, kemudian ditambah 1, jadi hasilnya min 1. Oke, selanjutnya sama aja kayak sebelumnya, kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, kenapa nilainya berhenti di sini? Oke, saya akan memberitahu kenapa nilainya
cukup berhenti sampai di sini. Nah, karena jika nilai X-nya itu sama dengan nilainya, maka dia akan berhenti di titik tersebut. Ini berhenti di sini. Nah, untuk nilai selanjutnya ini kita tinggal tukar aja nilai X-nya, jadi kita tukar ke nilai Y, yang berarti sini kan 4, berarti 4 5 5 5 6 6, kemudian yang Y nya kita tukar dengan nilai X, berarti 4 3 2 1 0. Oke, karena nilai X sama Y nya sudah ketemu semua ya, jadi kita langsung membuat lingkarannya. Kita sesuaikan aja sama X dan Y tadi, nilainya adalah nilai X nya 0 dan nilai Y nya 6. Tinggal ini kita warnakan, kemudian ini warnakan, kita sesuaikan aja dengan yang sudah ada di sini karena sudah ketemu. Nah, untuk mencari nilai-nilai yang ini, yang di bawah ini sama sebelah sini dan di atas ini, menggunakan rumus ini ya, sama aja nilainya itu sama dengan yang sebelumnya, cuma kan karena menyesuaikan gitu dengan titik-titik sudutnya. Seperti ini kan X nya ini plus, Y nya minus, jadi kita pakai ini, kemudian kita sesuaikan dengan nilai yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, untuk nilai-nilai yang di tabel ini kita tinggal, karena patokan garis ini kan saya buatnya sampai 10, jadi di awal ini kita kasih 10. Nah, kemudian kita tambahkan nilai X yang di sini dan nilai yang di sini, seterusnya juga seperti itu, sesuaikan sama yang ada di judulnya ini. Oke, itu aja. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke lingkaran midpoint. Untuk lingkaran midpoint, di sini sudah ada tabelnya, rumusnya juga, dan di sini untuk membentuk lingkarannya seperti apa. Oke, bagaimana untuk mencari nilai-nilai yang ada di sini? Oke, kita tentukan dulu nilai X sama Y nya dulu ya. Di sini saya memberikan nilai X nya dan Y nya ini 0 sama 0 dengan 5. Nah, kemudian untuk mencari nilai P nya ini kita menggunakan rumus ini, yaitu 1 dikurang R. R nya itu adalah radius yang ada pada Y ini, 1 dikurang 5 yang berarti min 4. Nah, kemudian untuk menghitung nilai selanjutnya, nilai X selanjutnya, nilai Y selanjutnya, nilai P selanjutnya. Oke, kita mencari X ini. Untuk mencari nilai X nya ini gampang ya, karena X nya ini increment yang bakal selalu bertambah 1. Nah, kemudian untuk nilai Y nya ini berpatokan pada nilai P nya. Jika nilai P nya kurang dari 0, maka nilai Y nya tetap. Kemudian jika nilai P nya lebih dari 0, maka nilai Y nya akan berkurang. Oke, selanjutnya itu kita menentukan nilai P. Oke, karena nilai Y nya ini tetap, jadi untuk nilai P selanjutnya kita akan menggunakan rumus ini, yaitu P dikurang
dikurang P ditambah 2 yang berarti min 2, kemudian dikali X ini jadinya min 2 ditambah 1 hasilnya min 1, kemudian X nya 2, Y nya nilainya tetap ya karena nilai P sebelumnya itu kurang dari 0, jadi nilainya tetap. Kemudian untuk nilai P selanjutnya kita menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya karena nilainya tetap, itu min 1 ditambah 2 jadinya 1, kemudian dikali X nya ini jadi 2, kemudian ditambah 1 berarti 3. Oke, hitung nilai selanjutnya X nya sama maka bertambah, untuk nilainya berbeda. Bedanya karena dia berkurang ya, karena penyebabnya adalah nilai P nya ini lebih dari 0, jadi nilai Y nya ini berkurang 1. Kemudian untuk menentukan nilai P nya kita menggunakan rumus ini, yang berarti kita akan menghitung yang di dalam kurung ini dulu, yaitu nilai S. Nilai X dikurang Y, 3 dikurang 4 berarti min 1, kemudian dikali 2 min 2, kemudian ditambah 1 min 1, kemudian tambah nilai P jadinya 2. Untuk nilai selanjutnya ini X nya 4, Y nya berkurang 1 jadi 3. Untuk nilai P nya kita menggunakan rumus yang sama, rumus ini yaitu X kurang Y hasilnya 1, kemudian dikali 2 hasilnya 2, kemudian ditambah 1 3, kemudian tambah 2 ini jadi 5. Nah, kenapa untuk perhitungan selesai sampai di sini? Karena jika nilai X nya ini melebihi Y atau menyamai Y, maka perhitungan selesai sampai di titik tersebut. Nah, untuk X sama Y selanjutnya ini kita hanya menukar aja ya, tukar seperti ini, nilai X nya ya kita tukar aja, X menggunakan nilai Y, kemudian Y menggunakan nilai X. Nah, untuk menentukan yang di tabel ini sama ya kayak yang Bresenham tadi, tinggal sesuaikan aja sama sesuaian yang ada di atas sini dengan yang X dan Y nya ini. Nah, untuk 10 nya ini karena saya di sini untuk membuat lingkarannya ini totalnya adalah Y nya 10 dan X 10 ya, jadi di sini linknya 10 10. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk membentuk lingkarannya ini sama seperti yang Bresenham, tinggal sesuaikan aja, ini 0 dengan 5, 1 dengan 5 ya, sesuaikan aja dengan X yang dan Y yang ada di tabel tersebut. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke algoritma program garis Bresenham dan midpoint. Oke, jadi ini adalah untuk programnya ya, program HTML JavaScript sebuah lingkaran Bresenham dan midpoint. Oke, yang pertama itu kita sini untuk membuat judul dari link tersebut, yaitu tugas grafik lingkaran. Kemudian saya menambahkan style berupa kanvas, yaitu memberisikan border 1 pixel solid dan berwarna hitam.
Kemudian di bagian head di sini ada untuk membuat judul ya. Sebuah judul tugas penggaraan. Di sini ada center yang berarti di tengah-tengah. Judul ini nanti ada muncul di tengah-tengah. Dan kemudian kita masuk ke body. Di sini ada kanvas yang berisikan ID Bresenham. Luasnya 300, tingginya 300. Sini ada kanvas untuk point width 300. Kemudian masuk ke bagian script. Di sini ada LED kanvas yang akan membuat elemen kanvas yang bernama Bresenham. Kemudian kanvas tersebut berkonteks 2D ya. Dia memanggil function titik yang dimulai dari X, kemudian Y, kemudian ada warna. Nah, di dalam function titik kita ada sebuah CTX crystal yang berarti akan munculkan sebuah warnanya. Di sini CTX filrect untuk membuat titik-titiknya ini dimulai dari X, Y, dan kemudian di sini ada untuk ketebalannya. Untuk ketebalannya ini sesuai selera, saya pilih 1 aja ya, karena ya nggak perlu tebal-tebal amat sih buat lingkarannya. Kemudian di sini ada function link brace yang berisi X0, Y0, R, dan warna. Kemudian D-nya ini dari 0 ya, dimulai dari E-nya berarti 0, nilai D-nya itu. Ini para X-nya ini juga dari 0. Kemudian untuk nilainya ini berupa radius. Nah, kemudian untuk menentukan nilai D menggunakan ini 3 dikurang 2 dikali R-nya radius. Kemudian sini memanggil function gambar titik simetris yang berupa X, Y. Titik-titik tersebut ada X0 plus X, kemudian Y0 plus Y, kemudian ada warna. Pengurutannya itu seperti ini: pengurangan plus pengurangan plus pengurangan plus. Kalau yang bawahnya ini kita balik ya, yang sebelumnya X sama X jadi X sama Y, yang ini Y sama Y jadi X, Y sama X. Kemudian ada pengulangan sebengan while yang berisi X kurang dari sama dengan Y yang akan menggambar titik simetris dimulai dari X, Y. Kemudian jika nilai D-nya kurang dari sama dengan 0, maka dia akan menggunakan ini. Nah, jika lebih dari 0, dia akan ke sini. Kemudian Y-nya ini bakal berkurang, kemudian X-nya ini bertambah. Yang di sini untuk kemudian function buat gambar, memanggil function buat gambar itu di sini ada CTX-nya. Ini sebuah nilai itunya. Ya, nilai untuk nilai awal itu pasti 0 ya, jangan 0, terlalu aneh jadinya. Sini ada ke itunya apa,
keluasan kanvas, ketinggian kanvas. Kemudian di sini ada X berupa X, Y-nya yang berupa Y, di sini R yang berupa rad, dan warna berupa warna. Dan kemudian link base ini akan membuat sebuah gambar yang berisikan X0 ya 0R warna. Kemudian ada midpoint, add midpoint untuk membuat sebuah lingkaran midpointnya ya, yang berisi point. Kemudian midpoint tersebut berkonteks 2D. Nah, di draw midpoint ini untuk membuat luas sama luas panjang lebarnya ya. Di sini saya beri 150 karena di sininya pada kanvas ini kan 300, jadi kita bagi dulu jadi 150 biar pas di tengah-tengah. Untuk 100 ini kan dia radiusnya ya, untuk ukurannya itu seberapa besar lingkarannya, seberapa kecil lingkarannya. Untuk 100 ini untuk ukuran yang enggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Kemudian di sini mengambil function draw point yang berarti draw midpoint yang berisi X mulai dari X0, Y0 dan R. Kemudian di sini let X yang berarti L dan Y-nya bernilai dimulai dari 0 ya nilainya. Kemudian D-nya itu 1 dikurang R di sini. Dan di sini ada pengulangan X-nya lebih besar sama dari Y. Sini ada untuk membuat sebuah lingkarannya ya, seperti ini. Kemudian Y-nya bakal terus bertambah. Terus jika D-nya lebih dari 0 maka X-nya bakal berkurang. Kemudian bakal menggunakan D ini untuk melanjutkan perhitungan. Namun jika D-nya ini kurang dari 0, dia bakal ke sini. Nah, di sini ada sebuah BR ini untuk tampilannya ya. X0 yang berisikan sebuah input dan IDX bertipe teks. Untuk ukurannya yaitu 2, Y-nya juga 2. Terus ini radius, tipenya juga text and size, dan sebuah warna untuk memilih warnanya ya, size nya ya 7 lah agar tidak terlalu kecil. Dan ini button, tipe button untuk buat gambar. Nah, buttonnya ini nanti buttonnya adalah sebuah proses ini nanti. Oke, index. Untuk kita langsung aja ke sini pembuktian. Oke, nah ini untuk lingkaran Rosenham-nya ya. Nah, karena yang manual itu cuma yang Rosenham doang. Kalau midpoint ini otomatis ya, karena di program ini sudah ada untuk menghitung nilai-nilainya. Untuk Rosenham ini kita tentunya manual. Ini saya kasih 150.
dan di sini radiusnya saya kasih 100. Nah, di sini menampilkan warna ya, terserah. Saya pilih warna yellow aja ya, yellow, warna kuning proses. Nah, jadi yang di sini itu tuh untuk memproses sebuah lingkaran yang ada pada Wesenham ini. Ya, untuk memasukkan sebuah inputnya lah. Oke. Nah, jadi kita langsung ke pembahasan perbedaannya ya. Oke, jadi itu adalah sebuah algoritma Wesenham dan midpoint yang sudah saya selesaikan dalam tugas GraphCom ini. Jadi yang terakhir itu kita akan memberikan kesimpulan perbedaan dari Wesenham dan midpoint tersebut. Jadi algoritma Wesenham dan midpoint itu bisa sama-sama digunakan untuk menggambar lingkaran dalam grafika komputer. Nah, tapi itu ada perbedaan dalam cara mereka bekerja itu. Nah, algoritma Wesenham ini lebih sederhana karena hanya menggunakan operasi aritmetika dasar seperti penjumlahan, pengurangan dengan bilangan bulat. Nah, jadi lebih cepat dan ringan secara komputasi. Untuk sementara itu algoritma midpoint dia menggunakan fungsi keputusan untuk mengevaluasi posisi titik tengah di antara dua kemungkinan titik lain. Nah, sehingga hasilnya itu bisa jadi lebih presisi. Nah, secara teknis ini algoritma Wesenham adalah bentuk khusus dari algoritma midpoint yang telah dioptimalkan agar lebih efisien. Nah, jika ngebutin kecepatan, Wesenham tuh lebih cocok gitu. Sedangkan jika ingin teliti banget nih ya, dan benar-benar presisi itu pakai midpoint ini bisa menjadi pilihan gitu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya lakukan untuk tugas grafika komputer ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.